Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berupa kesehatan, sehingga dengan izinnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Juga tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sehingga kepada kita sangat patuh pada ajarannya. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih mempelajari bahasa Arab, kitabnya Nusulullah Arabiyah di Ghadir Nabi Nabiha. Namun sebelum kita mulai pada pelajaran bahasa Arab, lebih dahulu saya menyampaikan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa, guna mengarungi kehidupan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Zukhruf ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga setiap muslim untuk memahaminya dengan benar sesuai kaidah bahasa Arab yang berlaku. Memahami kaidah bahasa Arab yang disebut ilmu nahwu atau sharh pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang. Dengan menguasai kedua ilmu tersebut, diharapkan dapat membantu memahami arti terjemahan bahwa kandungan makna Al-Quran. Upaya mempelajari kaidah bahasa Arab dapat dilakukan dengan secara berkala dan terus kita rutin
untuk mempelajari bahasa Arab, insya Allah Allah akan memudahkannya. Dengan mempelajari bahasa Arab seperti belajar pesantren, sekolah maupun pengajian di masjid, di madrasah, atau bahkan di rumah sekalipun, dengan membaca buku relevan. Bahkan Allah memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jaminan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Mana dalilnya? Seperti terdapat dalam Al-Quran Al-Qamar ayat 17. Itu dalilnya. Surat Al-Qamar ayat 17. Surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayatnya. Dan sesungguhnya yassarna, kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk mengingat atau mempelajarinya, fahal min muddakir, maka apakah ada yang mau mengambil pelajaran ini. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari bahasa Arab itu ada pada dirinya masing-masing. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran ini? Jadi ayat tersebut dapat analisa beberapa hal berikut. Yang satu, huruf lam, ya. Huruf lam itu artinya sungguh, ya. Huruf lam itu artinya sungguh. Yang kedua, qad, itu fi'il madhi, ya. Setiap ada huruf qad itu fi'il madhi, artinya sama sungguh. Nah, yang ketiga, yassarna, artinya kami telah memudahkan. Berarti dalam ayat tadi walaqad yassarna, ya, itu huruf sungguh, artinya sungguh itu dua kalimat, yaitu huruf lam dan huruf qad. Sungguh dengan perkenaan yang kuat bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk dipelajari, mudah dibaca walaupun oleh orang yang bukan bahasa Arab. Sekali lagi, mudah dibaca walaupun oleh orang yang bukan bahasa Arab, seperti orang ini. Mudah dihafalkan bahkan oleh anak yang belum bisa baca tulis. Mudah untuk dipahami maknanya. Ayat tersebut pada Al-Quran surat Al-Qamar diulangi lagi sebanyak 3 kali dengan redaksi yang persis sama, yaitu pada ayat 22, 32 dan 40. Jadi surat Al-Qamar itu diulang sebanyak 3 kali. Ayat yang tadi itu walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, itu selama 3 kali berturut-turut. Satu surat itu berulang-ulang sampai 3 kali. Ya, Allah berkali-kali dalam surat Al-Baqarah itu mengulang-ulang
Walaqad yassarna. Untuk apa? Untuk mengingat, untuk mempelajari atau untuk mempelajari bahasa. Hal ini bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipelajari makna-maknanya. Urusannya ternyata hanya mau atau tidak. Ya, sekali lagi. Memang mudah untuk hal ini bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipelajari makna. Urusannya ternyata hanya mau atau tidak. Urusannya ternyata hanya mau tidak untuk mempelajarinya. Ya, sekali lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu memang mudah untuk dipelajari makna-maknanya itu. Nah, sekarang urusannya ternyata hanya mau atau tidak untuk mempelajarinya. Adapun ilmu nahwu sorof merupakan bagian dari ilmu Al-Qur'an. Jadi ilmu nahwu sorof itu adalah sebagian ilmu Al-Qur'an yang berguna untuk dapat mengartikan atau menerjemahkan setiap kata dari Al-Qur'an. Nah, itu fungsinya kita mempelajari nahwu sorof itu untuk mengetahui mengartikan terjemahan dari Al-Qur'an tersebut. Sehingga mempelajari ilmu nahwu sorof itu juga akan memudahkan seseorang yang telah menguasai ilmu nahwu sorof, maka insya Allah akan mudah menerjemahkan bahkan memahaminya Al-Qur'an insya Allah. Ya. Secara ringkas, yang disebut dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat, termasuk menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Cara membaca harokat huruf akhir atau suatu kata apakah dibaca dhammah, fathah, kasroh, atau sukun yang disebut mati. Sedangkan ilmu sorof ya, adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk-bentuk kata, termasuk cara membaca harokat awal dan tengah dari suatu kata. Ada ungkapan berikut ya. As-sorofu ummul ulumi wan nahwu abuha. Jadi as-sorofu ummul ulumi wan nahwu abuha. Sorof itu induknya ilmu, sedangkan nahwu adalah bapaknya. Nah, itu keterangannya. Maksudnya dengan ilmu sorof akan melahirkan beberapa kata yang berbeda maknanya sesuai bentuknya.
Sedangkan rangkaian kata akan membentuk suatu kalimat yang pada akhirnya kata akan memberikan suatu ilmu. Ya. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ilmu shorb itu berguna untuk membaca harokat, huruf awal dan huruf tengah, atau huruf kedua terakhir dari suatu kata. Sedangkan ilmu nahwu berguna untuk membaca harokat, huruf akhir dan sebuah kata, sehingga untuk bisa memahami sebuah kata dalam bahasa Arab memerlukan kedua ilmu tersebut. Ini bisa saja kelima ya untuk permulaan. Sekarang kita untuk belajar pelajaran berapa? bahasa Arab. Ya. Sekarang kita buka bukunya bahasa Arab. Coba bawa bukunya. Pelajaran berapa? Enggak ada ya. Enggak bawa bukunya. Oh belum punya. Pak Sad, belum punya bukunya katanya. Oh gitu? Sama ibu. Ya. Ibunya belum di sini ya? Iya. Baik, kita merojaah ya, mengulangi pelajaran yang minggu kemarin dengan bacaan untuk cara membaca kalimat muzakkar dan kalimat muannas salim. Kalimat muzakkar itu adalah kalimat khusus bagi laki-laki. Sedangkan kalimat muannas salim itu diungkapkan bagi nama-nama perempuan. Jadi mudzakkar muannas, mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Coba perhatikan cara membaca mudzakkar, yaitu laki-laki. Muhammadun, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Setiap cara membaca mudzakkar khususnya untuk laki-laki itu ujungnya, harokat ujungnya itu tanwin. Jadi Muhammadun seperti itu, bukan Muhammadu, bukan, tapi Muhammadun. Nah, itu cara membaca kalimat mudzakkar ya. Ulangi cara membaca kalimat mudzakkar laki-laki khususnya. Muhammadun, Khalidun ya, pakai dun ya, tanwin ujungnya, akhir harokat itu pakai tanwin. Khalidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah, itu contoh-contoh kalimat mudzakkar laki-laki ya. Sedangkan yang kiri itu kalimat muannas. Sebaliknya kalimat muannas itu tidak boleh tanwin ujungnya, harus dhamma. Contoh, Aminatu, bukan Aminatun, bukan, tapi Aminatu. Nah, itu cara membaca kalimat muannas salim, khususnya diperuntukkan nama-nama perempuan. Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu.
Nah itu kalimat-kalimat muannas salim yang ujungnya tidak boleh harokatnya membaca tanwin, tidak boleh. Terkecuali satu, nama perempuan yang pakai huruf harokatnya tanwin itu Hindun. Hindun itu pakai tanwin, tapi nama orang perempuan cuma itu aja, terkecuali ya Hindun. Pernah mendengar Bu nama Hindun? Nah, Hindun itu isinya Sofyan ya. Hindun. Sekali lagi ya, saya ulangi cara membaca kalimat mudzakkar ya, khususnya laki-laki itu cirinya harus pakai domah tanwin harokatnya. Contoh Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah itu contoh-contoh kalimat mudzakkar ya. Sedangkan kalimat muannas salim yaitu untuk perempuan, nama-nama perempuan itu harokat ujungnya tidak boleh tanwin, harus domah biasa ya. Contohnya Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu, terkecuali satu Hindun. Bisa dipahami ya? Ya. Ibu-ibu yang belum punya bukunya boleh nanti ke Ibu Pak Haji, boleh berpesan. Nanti kita dipesankan. Ya. Enggak mahal, murah. Ya. Cuma berapa Pak? 30 ya. 30 itu ilmu untuk akhirat Bu, untuk surga. Kalau kita beli bakso aja udah habis bakso ya, buang makan langsung dibuang 30.000. Tapi kalau ini untuk akhirat. Kalau mau berpesan nanti sama Pak Haji atau sama ibunya berpesan. Biar kita supaya kita mempelajari bahasa Arab, kita nggak menulis itu kan capek. Ya. Karena ini pelajaran sudah ada bukunya, tinggal kita buka terus kita terangkan. Ya. Kalau ditulis itu ya mungkin sampai 200 tinggi. Ya. Sekarang pelajaran selanjutnya adalah Iqra waktu ma'adubati awakhiril kalimat. Iqra fil amar, bacalah. Asal kata qara'a. Qara'a yaqra'u iqra. Qara'a fil madi yaqra'u fil mudhari, fil amarnya iqra, bacalah. Iqra waktu, sama ini juga fil amar. Asal kata kataba. Kataba yaktubu uktub ya, ma'a bersama berarti memberi harokat awakhiril kalimati, di akhir kalimat atau di akhir kata-kata. Jadi di sini kalimatnya untuk memberi harokat. Contoh Hamidun, ini tulisannya huruf budul, tidak ada harokat, yang tidak ada jabar JN. Tapi sini kita sudah tahu bahwa setiap nama laki-laki itu harus tanwin namanya. Contoh ini Hamidun. Nah, ini Hamidun. Zainabu. Nah, Zainabu itu nama perempuan. Jadi Zainabu tidak boleh tanwin. Ya. Kalau ini Hamidun laki-laki tanwin, kalau ini Zainabu. Nah, jadi nama perempuan ini tidak boleh tanwin. Aminatu. Nah, sama halnya dengan Aminatu. Aminatu juga itu sama muannas salim, nama-nama perempuan. Terus Ammarun. Nah, kalau ini Ammarun itu laki-laki. Jadi harus pakai tanwin. Ammarun.
Sa'idun. Nah, Sa'idun juga sama laki-laki. Fatimatu. Nah, Fatimatu itu perempuan. Jadi tidak boleh tanwin. Maryamu. Nah, Maryam juga perempuan. Aliyun. Nah, seperti ini adalah nama laki-laki. Khalidun, nama laki-laki. Abbasun, mudzakkar. Aisyatu, muannas. Muhammadun, mudzakkar. Sofiyatu, muannas. Khadijatu. Alhamdulillah, ibu mungkin sudah paham cara membaca mudzakkar dan cara membaca muannas. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Pelomba. Pelomba itu menerangkan tentang huruf jar. Ya, huruf jar yang disebut jar majrur. Ya. Contoh kalimat al-baitu. Al-baitu adalah asal kata baitun. Nah, mudzakkar itu baitun, mudzakkar baitun. Nah, ditambah diawali alif lam jadi ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat tidak boleh tanwin ujungnya. Jadi bacanya al-baitu. Ya. Sekali lagi, al-baitu itu ma'rifat. Kalau tidak ada alif lam jadi mudzakkar, membacanya baitun. Baitun diawali dengan huruf alif lam menjadi al-baitu. Nah, itu yang disebut ma'rifat. Sekarang ditambah lagi dengan huruf jar. Huruf jar. Contoh minal baiti. Kenapa enggak minal baitu? Kenapa enggak minal baita? Kenapa minal baiti bacanya? Karena ada huruf jar. Jadi huruf jar itu fungsinya untuk mengasrohkan akhir harokatnya. Jadi bacanya minal baiti. Semacam itu ya. Cara membaca ujung harokat. Setiap ada huruf jar itu ujungnya harus kasroh. Contoh minal baiti. Nah, ya. Huruf jar ada berapa? Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 9. Ya. Salah satunya itu min, ila, ruba, an, ya. Dan huruf kosam 3. Terus contoh kalimat masjidun. Masjidun itu mudzakkar. Apabila diawali dengan huruf alif lam jadi ma'rifat. Jadi al masjidu. Masjidun al masjidu. Tambah huruf jar jadi ilal masjidi. Ulangi lagi. Masjidun al masjidi ilal masjidi. Ya. Masjidun al masjidu ilal masjidi. Nah, itu cara membacanya tentang huruf jar majrur. Nah, huruf jar yang mana? Yaitu huruf ila. Ila itu artinya ke, ya. Jadi kalau ilal masjidi, ke masjid. Seperti itu ya. Jadi enggak ilal masjidu enggak. Karena ini ada diawali dengan huruf jar. Jadi membacanya ilal masjidi. Nah. Terus al-mudarrisu itu artinya guru, nah, atau dosen. Al-mudarrisu guru, ya. Asal kata mudarrisun, mudarrisun. Tetapi ini ada alif lam, jadi membacanya al-mudarrisu. Ingat tuh ya, setiap ada alif lam untuk ma'rifat, isim ma'rifat itu ujungnya harus domah, tidak boleh tawin. Ya, asal
kata mudarrisun, tapi ada di awal yang alif lam menjadi bacanya al-mudarrisun. Dan kalimatnya itu al-mudarrisu itu bertanya, min aina anta, dari mana kamu? Min artinya dari, aina mana, anta kamu, min aina anta, dari mana kamu? Nah, ini seorang guru bertanya kepada muridnya. Siapa muridnya? Muhammadun. Muhammadun menjawab, ana, saya, minal Yabani, ya, saya dari Jepang. Minal Yabani, Yabani itu Jepang artinya, Bu. Bahasa itu Japan, ya. Minal Yabani, kenapa minal Yabani enggak minal Yabanu? Karena ada huruf ya. Min artinya minal Yabani, saya dari Jepang. Sekarang bertanya lagi guru, wa min aina Ammarun? Gurunya bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammarun? Muhammad menjawab, huwa itu domir untuk menunjukkan kepada Ammar, ya, huwanya domir. Huwa minas sinni, dia dari Cina. Sinni itu Cina, ya. Huwa minas sinni, dia dari Cina. Nah, ini perkataan antara guru dan murid, ya, percakapan antara guru dan murid. Sekali lagi, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun, dan di mana dan dari mana Ammarun? Ya, wa minas sinni, dia dari Cina. Nah, itu pertanyaan dari Muhammad sebagai murid, percakapan, ya. Sekarang guru, wa min aina Hamidun, ya, dan dari mana Hamid? Wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Wa minal Hindi, dia dari India. Hindi itu India, ya. Bahasa Arab itu Hindi itu India, ya. Wa minal Hindi, dia dari India. Sekarang dulu lagi bertanya, aina Ammarun, di mana Ammar? Kharaja, dia telah keluar. Nah, ini domainnya itu goib, dia itu goib, tidak menampakkan. Jadi wa kharaja, jadi kharaja, dia telah keluar. Jadi kata kharaja itu adalah fiil madi, jadi ada keterangan telah, dia telah keluar. Kharaja, dia telah keluar. Dia bertanya gini, aina Ammarun, kemana Ammarun atau di mana Ammarun? Jawabannya kharaja, nah, tapi artinya dia telah keluar, ya. Kharaja itu keluar, Bu, artinya, ya. Terus guru bertanya lagi, aina dahaba, kemana perginya? Aina dahaba, kemana perginya? Atau gini, aina dahaba, kemana dia telah pergi? Nah, bisa. Yang karena ini fi'il madi, ya. Jawabannya, dahaba ilal mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Ilal mudiri, ke kepala sekolah. Mudir itu kepala sekolah. Artinya mudirun itu mudirun, asal kata mudirun, kepala sekolah. Dahaba ilal mudiri, kenapa ilal mudiri? Karena ada huruf jar. Huruf jarnya itu ilal mudiri, jadi dia pergi ke kepala sekolah. Dahaba ilal mudiri, ya.
Alhamdulillah ada banyak titik. Banyak titik. Terus kan? Ya. Aina dahaba, di mana? Di mana dia telah pergi? Dahaba yang mudiri, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dahaba Aliyun, dan di mana dia pergi Ali? Ya. Dan ke mana dia pergi Ali? Dahaba ila mirhad. Dahaba ila mirhad. Hadi, ya. Dia pergi ke toilet. Jadi toilet itu artinya mirhad, ya. Mirhad. Karena ini ada rupiah jadi mirhad, ya. Ilal mirhad. Jadi mirhad itu toilet tuh, ya. Ya. Ini yang membawa buku boleh baca ya, Mbak Gigi baca ya. Ya, Mbak Gigi maka percakapan. Ya, percakapan yang membawa buku boleh baca. Mangga. Dari mana kamu? Muhammad. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Al-Daris. Wa min aina Ammarun, dan dari mana Muhammad? Wa minas Sin. Dia dari Cina. Al-Mudaris. Wa min aina Hamidun, dari mana kamu Hamid? Muhammad. Wa minal Hindi. Dia dari India. Al-Mudaris. Aina Abbasun, dari mana ya? Di mana? Abbas? Di mana Muhammad. Abbas? Koroja. Dia telah keluar. Ya. Al-Mudarisu. Aina Zahaba, kemana dia telah pergi? Muhammad. Zahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Al-Mudaris. Awa aina Zahaba Aliyun, dari mana perginya dan kemana perginya Ali? Ya. Muhammad. Zahaba ilal mirhaqib. Dia Ali telah pergi ke toilet. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fi ahsanti. Mumtaz, bagus. Sebagai yang membawa buku boleh baca. Ada? Nggak ada yang bawa buku? Nggak ada? Nggak ada ya. Kita teruskan ya. Kita teruskan ke pelajaran selanjutnya. Tamrinu, ya, ini mufrad, jadi latihan. Kalau jamaknya tamarin. Jadi tamrinu, ya, jamaknya tamarin. Ajib anil asfali al-qiyati, ya. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Jadi ini untuk kita menjawab. Satu, wahidun min aina anta, dari mana kamu? Nah, jawabannya apa, Bu? Anak minal India. Ya, boleh. Terserah ibu mau dari masjid, mau dari India, pokoknya min aina anta, ini soal pertanyaan. Dari mana kamu? Ana min Hindi, atau ya boleh, saya dari India. Itu jawabannya. Ini pertanyaan ya. Yang kedua, a'anta minal filin, ya. A'anta minal filin, apakah kamu dari Filipina? Jawabannya la. Kalau la gimana? Ana min Indonesia, betul. Oke ya. Saya dari Indonesia. Ya. La, pakai la dulu. Kan kali ini ada isim istifham. Kalimat a. Apakah setiap ada isim istifham? Apakah itu jawabannya la? Kalau la, na'am. Ya, jadi kalau la berarti la
Ana min Indonesia. Tidak, saya dari Indonesia. Ya. Yang ketiga, man minasini, siapa yang dari Cina, ya, sini, ya, Ammarun. Udah, jawabannya Ammarun. Jawabannya Ammar. Boleh. Boleh ini bertanya, siapa yang dari Cina? Terserah ibu. Ammarun, boleh. Mau Aminah, itu terserah. Ya. Ya, Ammarun itu pakai rumah tamir laki-laki. Ammarun. Ya, Ammarun. Ya, tasid. Ammarun. Pakai tasid sida. Yang keempat, ya, min aina hamidun. Dari mana Hamid? Sama jawabnya, Bu. Huwa, kan Hamid itu menunjukkan domir. Jadi huwa. Huwanya itu domir untuk menunjukkan ke laki-laki. Kalau untuk perempuan dia, ya, dia. Ini kan laki-laki. Jadi Hamidun huwa, domirnya huwa. Huwa dari Hindi juga sama. Ya. Yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Di mana Abbasun pergi? Ya, ke mana Abbas telah pergi? Boleh. Jawabannya khoroja. Tadi kan khoroja, dia telah keluar. Ya. Ya, jawabannya khoroja. Sakit ini. Terus, Dari sini. nah itu tentang jawaban. Sekarang cara membaca Iqra waktu mengantuk di akhir kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberi harokat di akhir kata-kata. Nah, sekarang ini Nggak sakit lagi. cara membaca al-ghurfatu. Al-ghurfatu artinya kamar itu. Kalau tidak ada alif lam jadi ghurfatun. Ghurfatun, al-ghurfatu. Nakiroh dan ma'rifat. Ya. Umum, nakiroh umum. Kalau khusus ma'rifat. Kalau umum nakiroh. Ya. Jadi kia ghurfatun itu kamar. Kamar saja. Umum kan, kamar apa itu? Kan nggak tahu kan kamar apa itu. Tapi kalau sudah ma'rifat, al-ghurfatu kamar itu. Ada alif lam. Ya, ada alif lam. Jadi kamar itu jelas kan? Jadi jelas. Ma'rifat itu jelas. Tapi kalau nakiroh umum. Ya, belum tentu apa itu. Terus minal ghurfati. Minal ghurfati artinya dari kamar. Kenapa minal ghurfati? Ya, karena ada huruf jar. Jadi huruf jar itu adalah fungsinya untuk mengkasrkan, untuk menjarkan. Yang disebut jar. Pada larang. Ya. Jadi minal ghurfati. Jadi al ghurfatu minal ghurfati. Saya ngasihnya nggak ada buku ya, kasihan yang menulis kan gitu. Bu Haji kalau yang mau pesan buku dari kemana, ada yang mau pesan buku belum dibeli. Mau pesan? Ya kasihan kalau kayak gini kan dia bingung apa yang ini. Om pakai dulu. Ini jilid berapa? Satu? Ada di rumah. Ada. Ya. Tulis aja namanya ya. Lucu. Jadi bagi ibu-ibu yang belum mempunyai buku bahasa Arabnya, boleh pesan di Bu Haji ini ya. Siapa yang mau pesan nanti sekalian kita dibeli. Karena kalau melalui bahasa Arab itu kalau menulis sampai kalau punya bukunya tinggal buka-buka gitu, ya.
kasihan kalau lulus capek. Terus ya, ulangi ya. Al-ghurfatu minal ghurfati. Ya, kamar itu dari kamar. Minal hammami, dari kamar mandi. Hammami itu hammamun asal katanya. Hammamun karena ini ada hujah jadi minal hammami, dari kamar mandi. Jadi hammam itu kamar mandi, Bu. Kan suka ada kan hammam di hammam. Nah, itu kamar mandi, minal hammami. Al-mirhadu. Yang kedua apa, Bu? Al-mirhadu? Itu apa? Toilet. Toilet. Artinya toilet. Ya. Al-mirhadu artinya toilet. Ilal mirhadi. Dari ke toilet. Iya. Ila itu ke artinya. Kalau min dari. Kalau minal mirhadi dari toilet. Kalau ilal mirhadi ke toilet. Al-yabanu dari Jepang. Bukan dari al-yabanu Jepang. Al-filinu Filipin. Minal hindi dari India. Ya. Ila sini dari ke Cina. Ila sini, shin besar, shin short. Ila sini dari ke Cina. Ya. Teruskan ya. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Nah, baru domirnya iya. Domirnya iya untuk perempuan. Ia minal hindi, dari Cina. Dia dari Cina. Yang kedua, kharaja mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila mudiri. Ya. Telah keluar dosen dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ulangi lagi. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila mudiri. Telah keluar kepala sekolah dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ya. Yang ketiga, dahabat tajiru ilal dukkani. Ulangi, dahabat tajiru ilal dukkani. Telah pergi seorang pedagang ke toko. Nah, dukkani itu toko. Ya. Dukkan. Kalau dukkan itu adalah rujak ilal dukkani. Dukkanu. Ya. Ulangi, dahabat tajiru ilal dukkani. Telah pergi pedagang ke toko. Ya. Jadi bahasa Arab itu dukkanu, toko. Ya. Yang terakhir, yang keempat, kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal milhami. Ilal hammami. Hamid telah keluar, ya, dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Ya. Ilal hammami itu hammami kamar. Ya. Siapa yang mau coba membaca? Balik lagi, wayah nawe balik pasar terus. Yang lainnya belum ada bukunya soalnya. Doh, dari awal, dari man aina anta. Ya? Ya, min. Min aina anta? Ya. Dari mana kamu? Ya. Mana min Indonesia? Ya, sohe. Anta minal Filipin? Ya. Apa
dari Filipina. Ya. La, ana min Indonesia. Ya, sohe. Tidak, saya dari Indonesia. Ya. Bukan, bukan Bukan. saya dari Indonesia. Man minas sini. Siapa yang dari Cina? Ya. Mamadu tidak boleh. Ya, boleh. Yang mana aja lah bebas. Ya, Cina mah benar. Oh, benar. Ya, itu lah udah. Min aina Hamidun, Ya. wa minal Hindi. Ya. Aina zahaba Abbasun, dari mana telah pergi ke mana Abbas? Wa horoja. 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 Dia telah keluar gitu. Ya, horoja dia telah keluar. Dia Keluar. Azhaba Aliun ilal Mudiri. mudiri. Naam, zahaba Ali ilal mudiri. Ya, betul. Udah. Terus ke bawah. Ikro waktu. Oh, kita mah jatuhkan Ya, teman baca aja. ke al-Qur'atu. Ya. Kamar. Minal Qur'atu. Nih, nah Gurupati. Min dari al-Qur'atu kamar. Eti. Ya, nah Gurupati. Ya, ya. Minal Qur'ati dari kamar. Minal hamami dari kamar mandi. Ya, Al-mirhadu toilet. ya. Ilal mirhadi ke toilet. Ya, tuh. Al-yabani Ayah Banu. Jawaban. Al-yabanu Jepang. Ya, Al-Filipinu ya, Filipina. ya, Minal Hindi Ya. dari India. ya. Dari India. Sohe. Ila sini ke Cina. Ya, betul. Teruskan. Ikro baca. Minalnya Fatimatu, dari mana Fatimah? Dia minal Hindi, dia dari perempuan dari Cina. Ya, betul. India. Korojal mudarisku minal pasli wajahaba ilal mudiri. Telah keluar guru dari kelas dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Ya, sohe. Sahabat tajiru ilan bukan telah pergi seorang pedagang ke toko. Ya, sohe. Koroja Hamidun minal Gurfati wajahaba ilal hamidi. Wajahaba ilal hamimi. Hah? Hamami. Bilal Hamami. Koroja telah keluar Hamidun Hamid minal Gurfati dari kamar. Wajahaba ilal hamami. Dan telah ada pergi Ya, kamar mandi. ya, sohe. Barakallahu fiik ahsanti. Pintas. Cuma Bu Haji aja yang baca. Yang lainnya belum ada bukunya. Boleh nggak apa-apa ya. Teruskan, masih ada waktu kurang lebih seperempat menit lagi ya. Teruskan ya. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas? Itu jawabannya guru. Mudarrisun. Boleh ya. Siapa yang telah keluar dari kelas? Mudarrisun. Boleh, guru langsung ya. Guru yang keluar. Terus kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Nah, artinya mahasiswa itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Nah, jadi artinya suku itu sukun, suku pasar, tapi kalau ada huruf ja jadi ila suqi. Jadi ke pasar. Jadi ulangi lagi, kharajat talibu, mahasiswa telah keluar minal madrasati, dari sekolah. Jadi madrasah itu sekolah. Sekolah TK nih, madrasah TK. Nama sekolah ini madrasatu ya. Jadi minal madrasati, dari sekolah, wadahaba, dan dia telah pergi ila suki, ke pasar.
Mudah kan Bu bahasa Arab itu Bu? Kalau ada bukunya enak Bu, tinggal baca, tinggal pelajari di rumah. Bisa Bu, insya Allah. Ya, terus Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya, ulangi. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Alhamdulillah. Kamu ini Ustaz terasa. Ustaznya jangan datang ya. Nah, terus kan pelajaran yang keempat yaitu do, artinya do itu fi'il amar. Letakkan doa ya do'u. Doa itu fi'il madi, ya do'u fi'il mudhari. Fi'il amarnya do. Letakkan artinya ya. Letakkan fil farogi ya di dalam yang kosong atau tempat kosong fima yaliyu huruf jar munasiban. Jadi ini meletakkan antara huruf jar ya. Min artinya dari, ila ke, fi di, ala atas. Nah ini huruf jar, termasuk huruf jar itu pertama man atau min. Min ya, artinya dari. Ila artinya ke. Fi artinya di. Ala artinya atas. Nah di sini kalimatnya do fi'il amar letakkan. Jadi kalimat ini diletakkan cocoknya yang mana? Ya. Nah ini kalimatnya. Al kitabu titik-titik al maktabun. Nah, jadi titiknya ya min ila fi ala. Al kitabu titik-titik ala maktabi. Jadi kitab itu di atas meja. Jadi ini titik-titiknya berarti ala artinya ke. Al kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Nah, sahih ya. Sekarang yang kedua, at-talibu titik-titik fi fasli. Mahasiswa itu titik-titik di berarti fi. Nah, jadi at-talibu fil fasli. Mahasiswa itu di dalam kelas. Berarti itu titik-titik fi huruf jarnya. Ya. Kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, dahaba Hamidun titik-titik jamiati. Ila. Betul. Jadi jawabannya dahaba Hamidun ilal jamiati. Ya. Hamid telah pergi ke kampus. Ya, jamiah itu kampus. Kalau madrasatun sekolah. Ya, jamiatun kampus. Kalau madrasatun sekolah. Kalau pas itu, wis kelas. Ya, kalau pasar sukun. Pasar suk. Yang keempat, kharajal mudiru titik-titik al madrasati. Kepala sekolah telah keluar berarti min ya, minal madrasati ya. Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Nah, bahasa Arabnya kharajal mudiru minal madrasati.
Kepala sekolah telah keluar dari sekolah. Yang kelima, dahaba Muhammadun titik-titik as-sini. Oke, ini jatuh Pak. Sini. Ya. Yang kelima, dahaba Muhammadun titik-titik as-sin. Jadi naon cing rupiahna? Dahaba Hamidun telah keluar, telah pergi min ya dari Cina. Ya, jadi dahaba Muhammadun minas sini. Muhammad telah pergi dari Cina. Ya, jadi ini huruf jarnya min. Ya. Terus titik-titik ilal filin. Anak. Bukan. Ke ya berarti ke berarti huruf ketunya huruf jarnya berarti ila ya ila Filipin ya ke Filipin. Dahaba Muhammadun minas sini ilal filin ya. Muhammad telah pergi dari Cina ke Filipina ya. Mungkin itu saja pelajaran kali ini ya, pelajaran bahasa Arab. Saya himbaukan pada ibu-ibu yang belum mempunyai buku ya, diharapkan mempunyai, karena untuk mempelajari bahasa Arab ini harus ada bukunya. Kalau tidak ada bukunya yaitu cilang-ciling gitu ya. Murah, nanti dikumpulkan di buku ini nih, di Bu Haji Sa, ya Bu Haji Dede ya. Nanti siapa yang mau beli buku dikumpulkan ya, siapa saja. Nanti kalau sudah semua terkumpul nanti kita pesan ya. Kalau kita belinya banyak nanti ada diskon biasanya, tapi kalau satuan nggak ada diskon ya. Jadi kita belinya banyak kalau bisa ya. Jadi sekali lagi, untuk mempelajari bahasa Arab ya, disarankan untuk membeli buku. Harganya nggak seberapa murah Bu, cuma 30.000 ya, cuma 30.000. Kalau kita beli sekali ke pasar aja udah habis 50. Ini mah sampai akhirat Bu, mempelajari ini mah sampai akhirat, turun menurun ilmunya ke anak incu urang kena. Orang bayar incu urang ke belajar, orang mau belajar kita pun tak anak incu urang. Artinya jadi mempelajari bahasa ini sangat penting bisa. Sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena untuk membantu untuk memahami ayat Al-Quran ya, bahasa itu. Jadi sekaligus itu. Mungkin itu saja pertemuan kali ini ya. Kita ucapkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes.